Tahu nggak sih, perjalanan menembus waktu memang beneran ada loh. Kamu pun sedang melakukannya. Sambil nonton video ini, kamu melewati tiap detiknya untuk terus melewatkan waktu. Hehehe, betul kan? Tapi ini serius. Ada satu orang yang udah berhasil melakukan perjalanan waktu sedikit lebih cepat menuju masa depan dalam rentang 0,02 detik. Oke, yuk kenalan dulu sama Sergei Krikalev, astronot yang telah menghabiskan waktu selama 803 hari, 9 jam, 30 menit di ISS. Itulah kunci perjalanan waktunya. Jadi sederhananya ada dua objek, salah satunya diam sedangkan yang lain bergerak. Keduanya punya perputaran waktu yang berlainan. Nah, anggaplah bumi kita sebagai objek pertama dan ISS sebagai objek kedua. Perputaran waktu di bumi dan di ISS memang berbeda, tapi nggak terlalu memberi dampak yang signifikan. Kita juga perlu memperhitungkan gravitasi. Semakin besar ukuran objek, makin kuat juga gaya gravitasinya. Makanya di bulan kamu akan bisa melompat lebih tinggi dan mengangkat benda yang lebih berat daripada di bumi. Kamu ingat kan kalau bulan lebih ringan dari bumi? Tapi kalau di Jupiter lain lagi, kamu akan kesulitan menapaki permukaannya karena berat dan gaya gravitasinya jauh lebih besar. Gravitasi bisa membelokkan ruang dan waktu. Ya, kamu bisa ngebayanginnya seperti trampolin atau kain lentur. Kalau permukaannya nggak dibebani benda, ruang dan waktu akan tetap seimbang. Perputaran waktunya juga sama di kedua titik. Nah, kalau kamu menaruh objek berat di atasnya akan terlihat lengkungan. Bayangin aja kalau bumi yang ditaruh di tengah-tengah kain itu. Beratnya 6 ton kali 10 pangkat 21. Kain tadi pasti akan melengkung dan akibatnya perputaran waktu di tengah kain juga akan berbeda. Semakin berat objeknya akan semakin tajam lengkungannya dan semakin lambat pula perputaran waktunya. Di dekat matahari, waktu berjalan lebih lambat daripada di bumi karena bintang induk kita ini 300.000 kali lebih berat. Lain lagi di lubang hitam. Yang berukuran kecil pun bisa seberat 10 hingga ratusan kalinya matahari. Kalau lubang hitam supermasif bisa jutaan hingga miliaran kali lebih berat. Distorsi ruang waktu di sekitar lubang hitam memang sangat besar, sehingga waktu di sana bisa dibilang berhenti. Oke, kembali ke tokoh kita tadi. Jadi, Sergei Krikalev juga menerapkan metode perjalanan waktu ini. Dia nggak berada di pusat pusaran ruang waktu sih, tapi di ISS. Distorsi ruang waktu di sana nggak terlalu besar dan waktunya sedikit lebih cepat daripada di bumi. Iya, cuma sedikit. Tapi coba bayangin deh, kalau kamu tinggal di sana dalam waktu yang sangat lama, tentu selisihnya akan semakin jauh dengan waktu di bumi. Waktu yang Sergei lalui bisa saja maju lebih cepat. Tapi masih ada hukum fisika yang menahannya. Kali ini kita fokus pada kesatuan antara ruang dan waktu ya. Kalau kamu cuma berdiam, maka kamu cuma akan melewati waktu. Tapi saat berlari, kamu akan melewati ruang sekaligus waktu. Semakin cepat larimu saat menembus ruang, akan makin lambat perjalanan waktumu. ISS bergerak mengelilingi bumi dengan kecepatan 7,66 km per detik. Kecepatan ini memperlambat pergerakan Sergei menembus waktu. Jadi, selama 2 tahun lebih di ISS, dia cuma bergerak menembus waktu dalam 0,02 detik. Kamu mau melakukan perjalanan waktu? Oke, gini caranya. Minta temanmu duduk di dekat sambil memegangi arloji. Kamu juga pegang arloji ya, lalu mulailah lari mengelilingi meja. Kalau larimu cukup kencang, kamu akan tahu kalau waktu yang ditunjukkan di kedua arloji berlainan. Hore, kamu telah melakukan perjalanan menembus waktu. Tapi ada cara lainnya juga. Kamu bisa pergi menuju lubang hitam. Wah, coba aja datang ke lubang hitam terdekat dari tata surya kita, jaraknya nggak sampai 1000 tahun cahaya. Kamu pun naik ke atas pesawat luar angkasa yang jauh lebih ngebut dari kecepatan cahaya. Lokasi terbangmu harus sedekat mungkin dengan pusat lubang hitam, tepatnya di tepi horizon peristiwa. Ruang waktu di tempat ini sangat terdistorsi, sehingga 1 detik di sana setara dengan waktu selama berminggu-minggu atau malah berbulan-bulan di bumi. Jadi, kamu cuma berdiam di situ selama beberapa menit. Coba nyalakan kembali hyperdrive-nya dan terbang lagi ya. Jangan lupa juga selalu hati-hati.
Bobot lubang hitam sangat berat, sampai-sampai objek apapun gak akan bisa lepas dari gaya gravitasinya. Tak terkecuali cahaya yang notabene adalah materi tercepat di alam semesta. Tapi ya sudahlah, gak perlu dipusingkan. Lagian kamu sudah sampai di bumi lagi. Wow, ternyata kamu sudah meninggalkan bumi selama puluhan tahun. Ternyata mobil terbang, robot, dan hologram sudah menjamur. Cara lainnya yaitu dengan memanfaatkan kecepatan cahaya. Kamu dan temanmu sudah berdiri di garis start di stadion sambil membawa stopwatch. Oke, sekarang pencet mulai. Kamu pun berlari mengitari bumi sampai berkali-kali dengan kecepatan cahaya. Sudah selesai nih, hentikan dulu stopwatchnya. Waktu yang kamu habiskan saat berlari tadi lebih cepat dari waktu temanmu yang cuma berdiam diri. Lalu gimana dengan paradoks kembar yang bikin para ilmuwan pusing 7 keliling itu? Intinya, titik acuan dalam perjalanan ruang waktu masih menjadi perdebatan. Kalau orang yang berdiam diri menjadi pusat sistem koordinat, sedangkan yang satunya lagi berlari pada kecepatan cahaya, maka waktu yang dilalui si pelari akan melambat setelah dia selesai. Dia bergerak dalam ruang dan waktu sekaligus. Sebaliknya, kalau si pelari dijadikan sebagai titik acuan, orang yang diam akan dianggap bergerak dan relatif terhadap titik acuannya. Lalu, waktu yang dilalui orang yang berdiam ini juga seharusnya melambat. Nah, dari hasil eksperimen, kedua orang ini ternyata melalui waktu yang sama. Inilah yang dinamakan paradoks kembar. Untuk mengakali hukum fisika dan menghentikan perputaran waktu, coba aja latihan plank. Waktu pun seketika berhenti. Hahaha, enggak lah. Semisal nih, perjalanan menuju masa lalu memang memungkinkan. Tentunya akan ada banyak sekali masalah dan paradoks. Misalnya jam 12 siang kamu lagi bikin mesin waktu. Jam setengah 1 mesinnya sudah jadi. Lalu jam 1 siang kamu memasukinya agar kamu tidak lagi membuat mesin waktu. Kemudian kamu kembali ke jam 12.20 saat mesin waktumu hampir jadi. Tapi kamu malah merusak salah satu detailnya sehingga mesinmu nggak bisa diselesaikan. Tapi kalau versi mudamu saja nggak bisa membuat mesin waktu, berarti kamu juga nggak bisa kembali di masa lalu kan? Atau semisal kamu memang beneran bisa bikin mesin waktu dan kembali ke masa lalu saat orang tuamu masih pacaran. Kamu bisa merusak kencan mereka hingga akhirnya mereka putus. Kalau begini ceritanya, kemungkinan kamu nggak akan lahir. Dan kalau nggak dilahirkan, kamu nggak akan pernah bikin mesin waktu dan kembali ke masa lalu, hingga kemudian merusak kencan orang tuamu. Lalu jadwal kelahiranmu gimana? Duh, jadi makin ribet begini ya. Oke, ada cara lain yang lebih sederhana kok. Misalnya dengan metode biologis. Kamu tahu kan, dengan membekukan tubuh. Jadi kamu akan berpindah zaman bersama dengan seisi dunia ini. Hanya saja kamu akan tidur panjang. Setelah bangun, kamu akan berada di masa depan. Oh iya, hewan yang berhibernasi di musim dingin seperti beruang juga termasuk penjelajah waktu. Dan sebenarnya hewan ini cuma melewati musim dingin yang bikin lapar. Tapi metode membekukan tubuh punya satu kelemahan. Saat tubuh kita beku, air di dalam sel dan jaringan tubuh akan berubah menjadi es. Akibatnya, kita akan dehidrasi seperti tinggal di gurun. Solusinya dengan menggunakan bahan kimia pelindung. Yang sulit justru cara membangunkannya. Para ilmuwan kita tidak tahu caranya mencairkan organisme hidup. Jadi sampai sekarang metode membekukan tubuh akan jadi tiket sekali jalan saja. Ya, semoga saja ilmuwan di masa depan akan bisa mencari tahu caranya memperbarui sel dan jaringan tubuh. Kali aja mereka akan membuka kulkas yang berisi manusia penjelajah, lalu bisa membangunkannya. Cara ini tentu akan memerlukan biaya yang sangat mahal. Ongkos membekukan tubuh bisa mencapai 2,8 miliar rupiah bahkan lebih. Tapi banyak orang percaya kalau perjalanan waktu memang sudah bisa dilakukan. Kadang malah para penjelajah waktu ini bisa terekam dalam foto atau video. Misalnya saja foto dari tahun 1941. Sejumlah pria memakai setelan jas dan wanitanya mengenakan topi anggun. Tapi ada satu pria yang memakai kacamata bergaya futuristik dan baju hoodie.
Atau di video ini kamu bisa melihat wanita yang lagi teleponan pakai ponsel. Wow, itu kan sekitar 1 abad yang lalu dan saat itu belum ada ponsel. Eits, jangan kaget dulu, alasannya gampang aja kok. Pria yang difoto tadi memakai kacamata buatan tahun 1920 dan saat itu kaos hoodie-nya juga sudah diproduksi. Sedangkan wanita yang ngobrol lewat ponsel itu sebetulnya lagi pegang akustikon atau alat bantu pendengaran. Jadi, intinya perjalanan menembus waktu tetap saja menjadi mimpi bagi kita. Kecuali Sergei Krikalev yang berhasil mengecoh hukum fisika dan berselang 0,02 detik lebih cepat dari semua penduduk di seantero bumi.